Halo, kenalin nama aku Zahra Octaviona dengan NIM 120430005. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang akan digunakan pada percobaan pertama. Di sini kita menggunakan alat dan bahan, yaitu ada komputer atau laptop yang digunakan untuk menjalankan program pada aplikasi Sketch Arduino. Yang kedua, kita menggunakan Arduino Uno, berfungsi untuk membuat program yang mengendalikan berbagai komponen elektronika. Yaitu selanjutnya ada breadboard, yaitu sebuah papan yang berfungsi untuk merancang sebuah rangkaian elektronik sederhana, di mana papan ini nantinya akan dilakukan prototipe atau uji coba tanpa melakukan solder. Yang ketiga ada kabel jumper. Kabel jumper male to male yang menghubungkan antara dua komponen yang ujungnya menggunakan pin konektor female. Terus selanjutnya kita ada sensor DHT11, merupakan model sensor berfungsi untuk mensensing objek suhu dan juga kelembapan yang memiliki output tegangan analog, dapat diolah lebih lanjut menggunakan microcontroller. Dan yang terakhir yaitu ada kabel penghubung. Kabel ini berfungsi untuk menghubungkan antara Arduino dengan komputer. Perkenalkan, nama saya Margareta Chayana Octavia dengan NIM 120430047. Di sini saya akan melakukan perangkaian percobaan 1 dalam mengukur suhu dan kelembapan di suatu ruangan, di mana di sini sudah ada breadboard dan sensor DHT. Sensor DHT ini dipasangkan ke dalam breadboard, kemudian dihubungkan dengan kabel jumper ke Arduino Uno, di mana VCC pada DHT ini dihubungkan ke 5 volt pada Arduino Uno. Kemudian data dihubungkan ke titik A0 pada Arduino Uno. Dan yang terakhir, titik groundnya sendiri dihubungkan ke ground Arduino Uno juga. Sehingga jika udah terhubung dengan kabel jumper, dipasang kabel USB-nya. Setelah keadaannya seperti ini, dapat disambungkan ke laptop atau komputer untuk dilakukan proses pengkodingan yang kemudian hasilnya dapat mengeluarkan suhu dan kelembapan di suatu ruangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan untuk bagian pertama. Yang pertama itu include DHT itu buat masukkan library DHT ke dalam program. Yang kedua itu ada define DHT pin A0. Sini kita pasang sensor pada A0 digital. Nah, sini tipe. Lalu define DHT type DHT11. Ini fungsinya untuk kita menggunakan jenis sensor DHT11. Kalau sensor lain yang digunakan, otomatis sini kita ubah jadi DHT sesuai yang diinginkan. Contoh kalau sini 22, berarti sini 22 juga. Lalu untuk DHT pin DHT type ini adalah deklarasi pin sensor dengan jenis sensor yang dipilih. Lalu void setup ini untuk memasukkan perintah agar tidak kembali ke fungsi sebelumnya. Jadi void setup dan ada void loop. Nah, DHT begin ini program komunikasi atau setup sensor DHT. Lalu serial.begin ini adalah program komunikasi atau setup untuk serial monitor dan kecepatan komunikasi atau baud rate. Void loop, plot kelembapan sama dengan DHT dot
red humidity. Ini untuk menyimpan nilai kelembapan pada variabel kelembapan. Lalu float suhu sama dengan DHT, dot rate temperatur. Ini untuk menyimpan nilai suhu pada variabel suhu. Lalu di nilai 500 ini kita untuk mengatur jeda waktu saat pembacaan sensor selama 500 mili-detik. Lalu kita masuk serial print kelembapan. Ini menampilkan nilai kelembapan pada serial monitor. Lalu persen ini simbol persen satuan kelembapan. Lalu kosong seperti ini itu artinya menambahkan spasi. Lalu serial print suhu untuk menampilkan nilai suhu pada serial monitor. Lalu serial print ln C derajat Celcius kali C ini artinya untuk satuan derajat suhu. Oke, mungkin itu bisa saya jelaskan di codingan pertama. Nah, berikutnya akan saya jelaskan saat runningnya ini. Nah, ini adalah hasil outputnya, dimana kelembapannya itu 72% dan suhu yang ruangan ini 29,4 derajat Celcius. Oke. Perkenalkan, nama saya Mila Dwi Prawidia, NIM 120430035. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan pada percobaan kedua. Nah, pada percobaan kedua ini kelompok kami menggunakan sensor DHT11. Nah, sensor ini merupakan modul sensor yang berfungsi untuk mendeteksi objek suhu dan kelembaban dengan output tegangannya itu analog. Nah, modul ini juga tergolong ke dalam elemen resistif seperti perangkat pengukur suhu. Nah, selanjutnya kelompok kami menggunakan breadboard. Nah, breadboard ini merupakan sebuah papan yang berfungsi untuk merancang sebuah rangkaian elektronik sederhana, di mana papan ini nantinya akan dilakukan prototipe atau uji coba tanpa melakukan solder, sehingga masih dapat diubah skema atau penggantian komponennya. Nah, selanjutnya kelompok kami menggunakan LCD I2C. Nah, LCD I2C ini merupakan sistem yang terdiri dari SCL serial clock dan SDA serial data yang membawa informasi data antara I2C dengan pengontrolnya dan didesain khusus untuk mengirim maupun menerima data serta menampilkan data interface antara microcontroller dan usernya. Lalu selanjutnya kelompok kami menggunakan kabel jumper. Nah, kabel jumper ini ada male to male dan male to female. Nah, kabel jumper ini digunakan untuk menghubungkan komponen dua titik. Lalu selanjutnya ada Arduino Uno. Nah, Arduino Uno ini adalah sebuah board microcontroller yang berbasis Atmega 328. Fungsi dari Arduino Uno ini adalah untuk memudahkan pengguna dalam mengendalikan komponen elektronika dengan program seperti LED dan segala jenis sensor lainnya. Dan ada program Arduino itu berfungsi untuk membuat program yang mengendalikan program sebagai komponen elektronika. Selanjutnya itu ada kabel USB. Nah, kabel USB ini berfungsi untuk kabel penghubung antara Arduino Uno ke laptopnya. Dan terakhir itu ada laptop. Nah, laptop ini digunakan untuk menjalankan aplikasi Arduino. Sekian penjelasan alat dan bahan percobaan 2. Saya ucapkan terima kasih. Nama saya Regina Putri Anungjati, NIM 120430049. Baiklah, pada video kali ini saya akan melakukan percobaan untuk merangkai rangkaian yang digunakan untuk menampilkan suhu dan kelembapan ruangan pada LCD dengan menggunakan I2C. Baiklah, saya akan membuat rangkaian pada percobaan 2. Nah, untuk langkah pertama yaitu kita memasangkan sensor DHT11 ke breadboard. Pada percobaan yang kedua ini kita menggunakan Arduino Uno LCD yang sudah kita solder dengan I2C. Kemudian kita menggunakan dua tipe kabel jumper. Yang pertama itu ada tipe
male to male, dan tipe yang kedua yaitu male to female. Nah, langkah selanjutnya pada percobaan ini kita akan memasangkan breadboard ini memasangkan sensor DHT11 ke breadboard. Nah, selanjutnya kita menggunakan kabel jumper male to male, di mana akan kita letakkan ke ground pada sensor DHT11 ini ke kutub negatif. Nah, selanjutnya pada VCC DHT11 ini kita sambungkan ke sisi negatif. Nah, untuk DAT pada sensor DHT11 ini kita akan sambungkan ke Arduino Uno di pin min 6. Nah, untuk tahap ini itu merupakan rangkaian yang dimana dari sensor DHT11 ini kita sambungkan ke Arduino Uno. Nah, untuk langkah selanjutnya kita itu akan merangkai rangkaian LCD yang sudah kita solder dengan I2C ke Arduino Uno. Nah, untuk yang pertama yaitu pada LCD yang di belakangnya sudah disolder dengan I2C, itu akan kita sambungkan SDA-nya ke SDA yang terletak pada Arduino Uno. Nah, sama halnya dengan SCL pada I2C ini, kita sambungkan ke SCL pada Arduino Uno. Selanjutnya di sini ada ground dan VCC. Untuk ground dan VCC sendiri itu kita akan sambungkan ke ground dan VCC pada sensor DHT tadi dengan posisi yang sama, di mana VCC-nya itu terletak pada bagian positif. Jadi VCC pada I2C pada LCD ini akan kita letakkan pada sisi positif. Nah, untuk ground-nya sendiri itu akan kita letakkan pada posisi ground yang pada sensor DHT11. Lalu yang terakhir kita akan menyambungkan komponen DHT11 dan LCD ini ke Arduino Uno dengan menggunakan kabel jumper male to male, di mana kita akan memasangkan kabelnya posisinya sama dengan yang sebelumnya, yaitu hanya saja di sini kita akan menyambungkan ke posisi 5 volt pada Arduino Uno ke posisi ground. Dimana ground di sini itu posisinya pada kutub negatif. Nah, kemudian untuk font groundnya sendiri itu kita sambungkan ke ground. Nah, untuk 5 voltnya itu kita sambungkan ke posisi positif. Berikut adalah hasil dari rangkaian pada percobaan kedua. Nah,
Untuk kabel penghubung ini itu digunakan untuk menyambungkan hasil rangkaian ini ke aplikasi Arduino Uno yang terletak pada PC atau laptop. Baik, pada kali ini menjelaskan codingan yang kedua. Di sini agak berbeda dengan codingan pertama. Memiliki include DHT-H yang menyertakan library DHT ke dalam program. Lalu masukkan lagi include liquid crystal I2C. Dan masukkan lagi pada line 5 define DHT pin 6. Yang dimana dipasang sensor pada pin 6 digital. Lalu line selanjutnya yaitu line 6 define DHT type DHT11, yaitu menggunakan jenis sensor DHT11 dan gunakan sensor lain seperti DHT22 dan sekian. DHT22 dan 21 ini adalah DHT tipe-tipe DHT yang tersedia dalam Arduino ini. Dalam line 10 DHT dalam kurung DHT pin dan DHT type dalam pack ini, yakni deklarasi pin sensor dengan jenis sensor yang dipilih. Line 12 liquid crystal I2C LCD 0,2716 2 yang dimana adalah set alamat I2C atau ukuran LCD-nya. Pada float setup memiliki deklarasi LCD begin, yaitu untuk inisiasi LCD-nya. LCD backlight yaitu menyalakan backlight. DHT begin yaitu program komunikasi atau setup untuk sensor DHT. Serial begin 9600. Ini untuk program komunikasi, serial monitor dan kecepatan komunikasi. Pada void loop memiliki deklarasi float yaitu kelembapan. DHT read humidity yaitu menyimpan nilai kelembapan pada variabel float suhu yaitu temperatur. DHT itu temperatur yang menyimpan nilai suhu pada variabel suhu. Memiliki delay 200 yaitu untuk mengatur jeda waktu pembacaan sensor selama 200 milidetik. Serial print kelembapan menampilkan nilai kelembapan pada serial monitor yang akan digunakan I2C. Serial print persen, simbol persen satuan kelembapan. Serial print yaitu spasi untuk menambah spasi. Serial print suhu menambah nilai suhu pada monitor. Serial print INC atau satuan derajat suhu menampilkan nilai kelembapan pada LCD, yaitu menggunakan LCD set kursor, dimana beberapa deklarasinya seperti LCD print, LCD set kursor yang tertera pada Arduino di sini. Sekian untuk penjelasan pada codingan percobaan 2. Setelah program 2 dijalankan, mendapatkan hasil kelembapan 68% dan suhu ruangan 32 derajat Celcius. Dari LCD yang dihasilkan juga sama, memiliki kelembapan 68% dan suhu 32 derajat Celcius. Berikut rangkaian pada percobaan 2.